Dalam nama Bapa dan ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, antara segala jiwa kami atas nama Bapa dan ada yang tidak hadir? Apolonia, Kristina, Edelmudis, Eufonia, Felicita, Florida, Francisca, Vincenziana, Kristina, Maria Claudia, Maria Deliana, Maria Eka Prasia, Mikael, Martesius, Mewege, Erogawe, Paulis Talinda, Tes Fernanda, Sabina, Januarius, Yohana, sakit atau izin, Yohanes Iksan, tidak. Chris, apa lagi yang kita sudah belajar? Ordo. Baik, kita lihat di situ. Jadi hari ini kita belajar tentang operasi matriks. Adik-adik perhatikan di layar LCD. Di dalam operasi matriks itu ada penjumlahan matriks, pengurangan dan Kaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kita itu adalah kita mau menghitung penjumlahan matriks itu secara tepat dan benar. Itu tujuan kita yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, kita mau menyelesaikan atau melakukan operasi matriks itu dengan masalah yang sangat kontekstual atau kita kaitkan dengan kehidupan kita setiap harinya di rumah. Itu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu saya mau sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada bangsa Indonesia ya, yang sudah memberikan kita sumber daya dan lain-lain. Untuk itu saya minta kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional salah satu untuk sebagai sikap kita, sebagai cara kita untuk mewujudkan, menunjukkan bahwa kita sangat mencintai bangsa kita. Sorak-sorak, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Selesai. Perhatikan, apabila kedua partus itu yang pertama dia memiliki ordo yang sama, lalu yang kita jumlahkan itu adalah elemen yang
maka penjumlahan itu tidak bisa dilakukan. Jadi konsep ini yang harus adik-adik ingat di dalam otak adik-adik, jangan sampai lupa. Jadi ingat baik-baik, syarat untuk menjumlahkan kedua matriks, yaitu matriks A misalkan dengan matriks B itu apabila yang pertama dia memiliki order yang sama, lalu yang kedua juga elemen yang seletak itu yang kita jumlahkan. Jadi kemarin kita sudah belajar letak dari sebuah matriks atau elemen-elemen di dalam matriks itu kita sudah tahu letaknya, ya. Ibu misalkan di sini ada matriks A, kan? Ya. Matriks A itu terdiri dari elemen itu kata lainnya anggota kakak, ya. Jadi kalau misalnya matriks A, di atas matriks A itu di kepalanya ini selalu ada tanda ini, ya, sehingga ini menunjukkan sebuah matriks. Oke, matriks A itu ada elemennya. Kakak Nona yang di ujung sana, elemennya ada berapa? Iya, jumlahnya yang ibu tanya. Ada berapa jumlah elemen pada matriks A? Ada 4, ya, yaitu yang kedua kita lihat lagi di matriks B. Itu ada elemen toh? Elemen tadi apa kakak? Anggota. Jadi ada anggota dari matriks B yaitu P, I, R, dan S. Ada 4 juga kan? Lalu dari sini kita bisa lihat apakah matriks A itu terdiri dari atau berorder 2 kali 2? Jadi untuk menyatakan order 2 kali 2 itu dilihat dari apa? Kakak mau nanya juga. Dilihat dari apa? Untuk kita bisa tahu berapa ordernya. Iya, dilihat dari baris dan kolom. Banyaknya, ya. Banyaknya baris dan banyaknya kolom. Oke, kalau begitu kita lihat sama-sama pada matriks A. Kita lihat di sini matriks A-nya ada berapa di sini? Ada 2 kolom. Kemarin kalau untuk baris kita misalkan dengan N, ya kan? Kalau untuk kolom kita misalkan dengan N. Berarti M kali N. Kita lihat ordernya. Kita lihat jumlah kolom dan jumlah baris. Jumlah baris kan ada 2 kan? Berarti M-nya 2. Lalu dengan kolomnya ada 2. Di sini 2 kali 2. Kita lihat berarti kesimpulannya bahwa matriks A dia memiliki order 2 kali 2. Sedangkan matriks B juga memiliki order yang sama. Mengapa dia memiliki order yang sama? Karena dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. Berarti di sini kita juga bisa tulis ini matriks A, matriks B-nya itu sama dengan M kali N, sama pula dengan matriks A yang 2 kali 2. Nah, karena kita sudah lihat kedua matriks itu memiliki order yang sama, maka matriks ini bisa kita jumlahkan, ya kakak? Lalu jangan lupa tadi syaratnya bahwa yang pertama memiliki order yang sama, lalu yang kita jumlahkan itu adalah elemen-elemen yang seletak. Oke, lanjut ini di langkah yang ketiga, elemen yang seletak kita lihat sama-sama ya. Ini A itu dia seletak dengan apa? P. Ya, dengan P. Maka di sini ibu tulis A tambah B. Ya tak? P. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Kayak gitu. Satu-satu dari satu kelompok satu ya. Baik, kita perhatikan itu. Kita perhatikan LKPD kita masing-masing. Kita punya LKPD masing-masing. Konsep penjumlahan matriks tadi ibu sudah jelaskan ya. Konsep penjumlahan matriks terlihat sama-sama di situ. Pak Lukman adalah seorang pengusaha batik dan memiliki cabang di mana? Di Pemalang dan Tegal. Di 2 cabang tersebut diproduksi 2 jenis pakaian, yaitu kemeja dan kaos. Produksi pakaian tersebut dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kualitasnya. Oke. Yaitu standar, deluxe dan premium. Jadi kita diminta
Cermati tabel di bawah ini tentang total produksi kemeja dan kaos pada tahun 2019 di kedua cabang. Jadi kita lihat sama-sama di situ. Kita lihat yang pertama cabang lapis kemeja dan kaos. Engkau tulis di kau punya LKPD. Standarnya yang pertama itu 1960. Yang sebelahnya 3.820. Tulis dengan berpoin di LKPD masing-masing. Lihat di sana di layar. Yang ketiga itu premium 921 itu di kolom yang pertama kakak. Kolom yang pertama itu 1960, 1240 dengan 921. Kita lihat di kolom yang kedua 3.820 dengan 2.460 dengan 1.540. Kita lihat lagi di cabang Gemini kemeja kaos. Jadinya kemeja di cabang lapis menjadi matriks A, lalu cabang Gemini itu menjadi matriks B. Lalu standarnya itu elemen. Standar deluksi premium itu menjadi elemen-elemennya. Ya, itu ada 2.960 dengan 3.260, 820 di kolom 1. Di kolom yang kedua itu 4.220, 2.960 dan 1.640. Di sini ada orang di sini. Ada di sini. Isi Jawa di sini. Definisinya 1, 2. Jadi tabel yang begitu tuh tabel yang kemudian yang langkah ketiga pasang kuping baik-baik belum ada deluksi tadi. Iya. Jadi di situ dia menjadi lokal apresiasi. Iya. Lalu yang pertama itu lihat di kelompoknya kelompok berapa? Kelompok apa? Kelompok lilin itu bahkan sudah semua hampir. Tinggal di tahap yang keempat gitu kayaknya. Makanya tadi ibu minta awalnya kamu catatan. Bisa logika di sini. Kamu kelompok logika. Maka logika kamu sebagai orang itu. Kamu kelompok apa? Waktu kita lagi 2 menit saja untuk presentasi. Baik, mari kita berikan aplaus untuk kelompok logika. Baik, kita berikan waktu untuk teman kita dari kelompok logika untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita yang lain coba perhatikan, jangan ada yang main atau catat dan lain sebagainya. Silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok logika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok logika. Baik, saya langsung menjelaskan. Pertama-tama kita baca soal. Pak Lukman adalah seorang surabati yang memiliki cabang di Malang dan Tegal. Di 2 cabang tersebut diproduksi 2 jenis pakaian, yaitu kemeja dan kaos. Produksi pakaian tersebut dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kualitasnya, yaitu standar, deluxe,
akan membuat dalam bentuk tabel. Tabel pertama kita tulis cabang laris. Tabel kedua dan ketiga ini kita tulis kemeja dan kaos. Dan kemudian di bawah ini hasil dari kemeja dan kaos. 1960. Standar kaos 3.820. Standar deluxe kemeja 1.260. Kaos 2.460. Premium 921. Kaos 1.540. Tabel yang kedua di cabang Gemini. Standar kaos 2.960. Standar kemeja 2.960. Standar kaos 4.220. Deluxe 3.240. Kaos 2.960. Premium kemeja 820. Kaos 1.640. Total produksi kemeja berkualitas setelah kita jumlahkan kemeja di cabang laris dengan kemeja di cabang Gemini. Pemalang dan Tegal. 1960 ditambah 2.960. Hasilnya sama dengan 4.920. Total produksi kemeja deluxe adalah jumlahkan cabang laris dan cabang Gemini. 1.290 ditambah 3.240 sama dengan 4.480. Total produksi kemeja premium adalah 921 ditambah 1.540. Yang kedua, pertanyaannya, misalkan matriks A mewakili tabel produksi cabang Pemalang, matriks B mewakili tabel produksi cabang Tegal, dan matriks C mewakili tabel total produksi di dua cabang. Nyatakan masing-masing tabel tersebut dengan matriksnya lengkap dengan kode. Baik, matriks A kita tulis kemeja ini ditambah kemeja di cabang laris dan ditambah kemeja di cabang Gemini. Berarti 1960 dan 3.820. Deluxe-nya 1.250 dan 2.460. 1.921, 1.500, 921 dan 820. 2.960 matriks B 2.960 dan 4.220. 3.250, 2.960, 1.550 dan 1.640. Baris pada matriks A ada 3, kolom matriks A itu ada 2, sama dengan di matriks B. Sedangkan matriks C ini hasil jumlah matriks A dan matriks B. 1960 yang kami jumlahkan hasil yang kami dapat adalah 4.920 dan 8.040, 4.480 dan 5.420, 1.791 dan 3.180. Baris matriks C adalah 3 dan kolom matriks C adalah 2. Yang ketiga, Baik, sekarang waktunya kelompok kelompok matriks menyampaikan hasil diskusinya. Kita yang lain coba perhatikan yang di belakang dengan berikut. Tolong. Baik, teman-teman, halo. Katanya yang di belakang dulu. Tidak boleh susah apa kita di sini. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok matriks
ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Pak Lukman adalah seorang pengusaha batik dan memiliki cabang di Pemalang dan Tegal. Di dua cabang tersebut diproduksi dua jenis pakaian, yaitu kemeja dan kaos. Produksi pakaian tersebut dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kualitasnya, yaitu standar, deluxe, dan premium. Cermatilah tabel di bawah ini tentang total produksi kemeja dan kaos pada tahun 2019 di kedua cabang. Di sini terdapat cabang Pemalang dan cabang Tegal. Kemeja dan kaos di cabang Pemalang. Standar kemeja 1.960, kaos 3.820, deluxe 1.240, kaos 2.460. Produksi premium kemeja 920, kaos 1.940. Cabang Tegal kualitas standar kemeja 2.960, kualitas standar kaos 4.220, kualitas deluxe kemeja 3.240, kaos 2.960, kualitas premium kemeja 420, kaos 1.640. Tabel total produksi pakaian cabang Pemalang dan Tegal. Standar kemeja 960 ditambah dengan 2.960, hasilnya 4.920. Kaos standar 3.820 ditambah 4.220, hasilnya 8.040. Deluxe kemeja 1.240 ditambah kemeja 3.240, hasilnya 4.420. Kaos 2.460 ditambah 2.960, hasilnya 5.420. Premium kemeja 920 ditambah 820, hasilnya 1.741. Kaos 1.540 tambah 1.640, hasilnya 3.180. Misalkan matris A mewakili tabel produksi cabang Pemalang, matris B mewakili tabel produksi cabang Tegal, dan matris C mewakili tabel total produksi kedua cabang. Nyatakan masing-masing tabel tersebut dengan matrisnya lengkap dengan kodok. Baik, di sini matris A yaitu cabang dari Pemalang, yaitu 1.960, 3.820, 1.240, 2.460, 921, 1.540, dan lengkapi dengan ordonya. Di sini ordonya jumlah barisnya yaitu 3 dan jumlah kolomnya 2. Ordo dari matris yaitu jumlah baris dikalikan jumlah kolom yaitu 3 kali 2. Matris B yaitu tabel produksi cabang Tegal. Elemen-elemennya adalah 2.960, 4.220, 3.240, 2.960, 820, 1.640. Jumlah ordonya yaitu jumlah barisnya yaitu 3 dan jumlah kolomnya yaitu 2. Jumlah baris dikalikan jumlah kolom yaitu 3 kali 2. Matris C merupakan jumlah dari produksi kedua cabang, yaitu mempunyai elemen 4.920, 8.040, 4.480, 5.420, 1.741, 3.180, dan memiliki ordo yaitu 3 kali 2. 2.460, matris B 2.960, 2.460 ditambah 2.960,
Matris A 921, matris B 820, 920 ditambah 820. Matris A 1540, matris B 1640, 1540 ditambah 1640. Hasil dari matris A ditambah matris B yaitu 1960 ditambah 2960, hasilnya 4920. 3820 ditambah 4220, hasilnya 8040. 1240 ditambah 3240, hasilnya 4480. 2460 ditambah 2960, hasilnya 5420. 921 ditambah 820, hasilnya 1741. 1540 ditambah 1640, hasilnya 3180. Jadi hasil penjumlahan dari matris A ditambah matris B menghasilkan matris C. Keempat, bagaimanakah hubungan antara matris hasil penjumlahan matris A dengan matris B dan matris C? Hubungannya adalah matris A, matris B, dan matris C memiliki ordo yang sama, yaitu ordo 3 kali 2. Berdasarkan kegiatan menyelesaikan soal nomor 1 sampai 4, cermatilah bagaimana cara menjumlahkan matris. Di sini cara menjumlahkan matris yaitu melihat ordonya yang sama dan elemen yang serentak. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Baik, Ibu silakan duduk. Coba perhatikan. Silakan. Kita semua yang lain tolong diam. Jadi kita perhatikan apa yang disampaikan oleh teman kita. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok Limit akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini sebelum saya menjelaskan pertanyaannya, Pak Lukman adalah seorang pengusaha batik dan memiliki cabang di Pemalang dan Tegal. Di dua cabang tersebut diproduksi dua jenis pakaian, yaitu kemeja dan kaos. Produksi pakaian tersebut dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kualitasnya, yaitu standar, deluxe, dan premium. Kita diminta untuk mencermati tabel di bawah ini tentang total produksi kemeja dan kaos pada tahun 2019 di kedua cabang. Di sini telah kita ketahui bahwa cabang Pemalang A, cabang Pemalang, dan cabang Tegal. Di sini kami pakai cabang Pemalang matriks A dan cabang Tegal matriks B. Di sini cabang Pemalang standarnya standar 1960, 3820, deluxe-nya 1240 dan 2460, premiumnya 9.021, 1.540, matriks B-nya standarnya 2.960, 4.220, deluxe-nya 3.240, 2.960, premiumnya 820, 1.640. Di sini karena konsepnya tentang penjumlahan, maka kami langsung menjumlahkannya. Di sini penjumlahannya yaitu dengan melihat dari elemen-elemen yang serentak. Di sini kami langsung menjumlahkan 1960 ditambah 2.960
2960. Standarnya 1960 ditambah 2960. Dan 3820 ditambah 4220. Delusnya 1240 ditambah 3240 dan 2460 ditambah 2960. Premiumnya 921 ditambah 820, 1540 ditambah 1640. Di sini hasil penjumlahan dari 1240 ditambah 3240 sama dengan 4920 dan 3820 ditambah 4220 sama dengan 8040. Dan delusnya 1240 ditambah 3240 sama dengan 440. Dan 2460 ditambah 2960 sama dengan 5420. Dan premiumnya 921 ditambah 820 sama dengan 1741. Dan 1540 ditambah 1640 hasilnya 3180. Di sini ordo dari matriks A sama dengan 3 kali 3 dan ordo dari matriks B sama, yaitu 3 dikali 3. Di sini hasil yang telah kami dapatkan kami masukkan ke dalam tabel. Di sini standarnya itu kami masukkan angka-angka yang telah kami jumlahkan, yaitu kemejanya 4920, kaumnya 8040, delusnya 4480 dan 5420, premiumnya 1741 dan 3180. Di sini nomor 2-nya, misalkan matriks A mewakili tabel produksi cabang Pemalang, matriks B mewakili tabel produksi cabang Tegal, dan matriks C mewakili tabel total produksi kedua cabang. Nyatakan masing-masing tabel tersebut dengan matriksnya lengkap dengan ordo. Di sini matriks A sebagai cabang Pemalang. Matriks A ini yaitu letaknya 1960 ditambah 3820, delusnya 1240 dan 2460, premiumnya 1921 dan 1540. Matriks B-nya 2960 dan 4220, delusnya 3240 dan 2960, premiumnya 820 dan 1640. Di sini matriks C yaitu total hasil dari matriks A ditambah matriks B. Di sini total produksi matriks C kami ambil dari tabel yang telah kami jumlahkan tadi, yaitu 4920 dan 8040, delusnya 4480 dan 5420, 1741 dan 3140. Di sini telah kita ketahui bahwa setiap matriks dari matriks A, B, dan C memiliki ordo yang sama, yakni 3 dikali 2 karena memiliki baris dan kolom yang sama. Terima kasih, itu saja hasil presentasi dan kelompok kami.
kelompok limit yang telah menyampaikan itu, lalu kelompok matris memberi tanggapan dari hasil presentasenya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya bertanya tentang ordo dari matris A dan matris B. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah ordo yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Jumlah baris Dikalikan dengan jumlah kolom. Yang saya lihat di situ jumlah barisnya yaitu 3 dan jumlah kolomnya ada 2. Kenapa ordonya di situ 3 dikali 3? Ini maaf, tadi saya lupa menjelaskan bahwa karena di sini tadi kami langsung menuliskan. Di sini sebenarnya ditambah dengan standar, deluxe dan premium, makanya di sini ordonya 3 dikali 3. Standar semula. Maksudnya ini seperti yang kalian lihat, ini standarnya cabang pemilangnya itu elemen-elemennya ada standar 1960 dan 3820. Jadi minta maaf, di matriks B ini kami langsung saja menuliskan angka-angka sesudah standar. Jadi sebenarnya di sini ada standar, deluxe dan premium. Terima kasih. Baik, bisa saya simpulkan bahwa di situ berarti ditambahkan ordonya itu ditambahkan jumlah baris dan kolomnya ditambahkan dengan jenis-jenis dari cabang jenis-jenis dari pakaian kaos dan kemeja. Iya, itu sudah kami langsung bilang. Mungkin Ella ada mau jelaskan, mau tambahkan apa yang dijelaskan oleh anak keluarga. Coba, Ella. Atau tidak Ella, mungkin kata mama yang di belakang. Coba. Pas, yang dijelaskan oleh mama pas. Oke. Baik, kalau begitu Ibu tambahkan ya. Ibu yang mengkelirkan ya. Saya mau menjelaskan di sini. Baik, untuk hasil yang diberikan dari kelompok limit ya, nah, itu masih kurang sempurna. Kenapa Ibu bilang kurang sempurna? Tetapi maksudnya engkau jangan kecil hati ya. Tapi ini sudah bahas. Cuman teman-teman kita di kelompok limit itu masih keliru konsep tentang bagaimana cara menentukan jumlah ordo dari matriks itu ya. Jadi di sini bahwa kita harus tahu bersama, ingat kembali di awal pelajaran Ibu sudah jelaskan bagaimana cara kita mau menentukan ordo dari sebuah matriks. Itu dilihat dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Untuk itu dari cabang pemalang ya, kita lihat sama-sama. Di cabang pemalang itu kaos dan kemeja itu ada kualitasnya ya. Jadi kualitas itu bukan elemen ya Kak Nona. Yang disebut elemen di sini angka-angkanya ya. Nah, oke. Untuk standar yang kita lihat itu standar itu disebut dengan kualitas ya. Kualitas dari cabang pemalang, kualitas apanya? Yaitu kualitas baju kaos dan kualitas baju kemeja. Sampai di sini bisa pahami? Bisa. Bisa ikuti apa yang Ibu sampaikan di sini? Bisa. Pas? Saya lanjut ya. Oke. Dari standarnya kualitas yang disebut kualitas itu Kakak, di sini ada angka-angka toh. Angka-angka ini yang disebut dengan elemen. Lalu kita hitung. Yang pertama untuk standar di cabang pemalang itu Kakak, ini ada 1900 toh. Sampai di bawah ini toh. Jadi kita hitung. Yang ini kesana kita hitungnya disebut sebagai baris. Itu horizontal atau vertikal Kakak? Kalau yang datar horizontal. Yang biasa kita sebut dengan suku X toh. Itu sama ya. Yang ini kesana disebut baris. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok trigonometri akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu, mari kita bersama-sama membacakan soal. Pak Lukman adalah seorang pengusaha aktif dan memiliki cabang di Malang dan Tegal.
Total kemejanya 3.240 dan total kaosnya 2.960. Sedangkan kualitas premium, total kemejanya 820 dan total kaosnya 1.640. Total produksi kemeja berkualitas standar adalah 1.960 tambah 2.960 sama dengan 4.920. Total produksi kemeja berkualitas deluxe adalah 1.240 tambah 3.240 sama dengan 4.480. Total produksi kemeja berkualitas premium adalah 921 ditambah 820 sama dengan 1.741. Total produksi kaos berkualitas standar adalah 3.820 tambah 4.220 sama dengan 8.040. Total produksi kaos berkualitas deluxe adalah 2.460 tambah 2.960 sama dengan perhatikan ya. 5.420. Total produksi kaos berkualitas premium adalah 1.540 ditambah dengan 1.640 sama dengan 3.180. Tabel di bawah ini menunjukkan total produksi pada cabang Pemalang dan cabang Tegal. Kualitas kaos pada kualitas standar yaitu 4.920, sedangkan total jumlah kemejanya 8.040. Sedangkan pada kualitas deluxe total kaosnya 4.480 dan total kemeja seluruhnya adalah 5.420. Sedangkan pada kualitas premium total kaos seluruhnya adalah 1.741 dan total kemejanya adalah 3.180. Di sini matriks A menunjukkan produksi dari cabang Pemalang. Elemen dan Baik, adik-adik perhatikan sudah selesai kan? Sudah. Kumpul pekerjaan ke depan. Ini dengan yang KPD-nya itu. Kelompok logika habis. Nasi kosong. Dia lehai. Baik, perhatikan semua sini. Jadi hari ini kita sudah belajar penjumlahan matriks dengan pengurangan ya. Jadi penjumlahan matriks dan pengurangan itu dia memiliki konsep yang sama. Nah, bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan apabila dia berobor yang sama lalu dengan elemen selektif. Baik, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Besok pertemuan berikut kita lanjut di perkalian 2 matriks. Untuk itu ada tugas itu di halaman 324 itu yang kemarin lanjutkan itu di soal nomor 16 di bagian objektif. Jadi besok pagi sebelum kita mulai les kumpul dulu pekerjaannya ya. Jadi wajib tidak ada satu anak yang tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi ketika kau tidak menyelesaikan tugas, maka Anda tidak punya hak untuk mengikuti pertemuan berikut. Bisa paham ini? Bisa. Jadi besok pagi sebelum kita mulai KBN, wajib kumpul tuh tugas di buku paket ya. Nomor 16 bagian objektif. Hanya satu soal. Jadi karena hanya satu soal, maka diminta kita semua untuk selesaikan soal itu. Baik. Jadi usahakan besok tidak boleh telat. Bisa paham ini? Bisa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah.